Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Kurniawan, MPDI, selaku pengampu mata kuliah Sejarah Islam Modern. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya Anida Septia sebagai narasumber, Saya Fatimatul Husna sebagai pemateri, dan saya Linda Damayanti sebagai pemateri. Baiklah, di sini kami akan presentasi yang berjudul Evolusi Pemikiran Positif dalam Konteks Modern. Baiklah, kepada pemateri saya persilakan. Islam sebagai agama yang memeluk satu komunitas besar di dunia, memiliki sejarah panjang yang berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan. Sejak masa awalnya, Islam menghargai pengetahuan dan pengembangan intelektual sebagai suatu kewajiban. Konsep Iqra atau bacalah dalam Al-Quran menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan pencarian ilmu. Di masa kejayaannya, antara abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam menjadi pusat inovasi dan pemikiran ilmiah dengan lahirnya berbagai disiplin ilmu. Di era modern ini, tantangan baru muncul, membuka peluang untuk evolusi pemikiran Islam yang lebih positif dalam konteks ilmu pengetahuan. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah cara orang mengakses informasi dan belajar, menjadikan pendidikan ilmiah semakin cepat diakses. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki evolusi pemikiran positif dalam hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan di era modern, dengan menganalisis fenomena yang terjadi serta peran tokoh-tokoh muslim kontemporer. Diharapkan pembaca memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana cara Islam beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks awal Islam, pengetahuan diakui sebagai pilar utama dalam kehidupan muslim. Sejak zaman Nabi Muhammad, ajaran Islam mendorong umat untuk mencari ilmu dan memahami alam semesta sebagai bagian dari ibadah. Namun, ketika memasuki era kolonial, terjadi penurunan yang signifikan dalam produksi ilmu pengetahuan. Berbagai negara muslim dihadapkan pada dominasi kekuatan barat yang tidak hanya menguasai wilayah. Di awal abad ke-20, muncul gerakan reformasi yang mengangkat kembali pemikiran sejati Islam dan menekankan pentingnya pengetahuan dan pendidikan sebagai kunci untuk membangun peradaban yang lebih baik. Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap cara umat Islam mengakses pengetahuan. Hanya dengan sekali klik, informasi dapat diambil dari berbagai sumber di seluruh dunia. Munculnya platform digital dan media sosial sebagai sarana pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Menciptakan peluang baru, cendekiawan muslim memanfaatkan ruang ini untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan cara yang relevan bagi umat Islam, menjadi
diterima di hati komunitas. Di banyak negara muslim, gerakan integrasi antara pendidikan ilmiah dan pendidikan agama juga menunjukkan kemajuan. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas kini menawarkan kurikulum yang menggabungkan sains dengan nilai-nilai Islam, menjadikan pendidikannya lebih komprehensif. Hal ini dapat dilihat misalnya di Indonesia, di mana banyak institusi pendidikan berusaha menjembatani pemahaman antara sains dan ajaran Islam. Di tengah kemajuan ini, ada juga tantangan yang terus muncul. Beberapa kelompok dalam komunitas muslim mempertahankan pandangan konferensif yang cenderung menolak perkembangan ilmiah tertentu. Mengapa bertentangan dengan ajaran Islam? Misalnya, teori evolusi sering kali menjadi sumber perdebatan, menciptakan perpecahan di antara intelektual muda dan kalangan komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa dialog terbuka antara tradisi dan sains sangat diperlukan agar umat Islam dapat bergerak maju. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai konferensi internasional diadakan untuk memfasilitasi interaksi antara ilmuwan muslim dan non-muslim, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sains dan agama dapat berkolaborasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam dialog ini berusaha menunjukkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan tidak saling eksklusif. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Media sosial juga memainkan peranan penting dalam distribusi ilmu pengetahuan. Banyak cendekiawan muslim mengunggah konten yang membahas hubungan antara ajaran Islam dan sains, menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan ilmiah di kalangan generasi muda. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka dapat berbagi ide dengan lebih efektif di tingkat global, memberi inspirasi kepada anak muda untuk mengejar karir di bidang ilmu pengetahuan. Ketika tantangan baru muncul, generasi muda semakin sadar akan pentingnya pendidikan ilmiah. Sebuah gerakan kembali ke pendidikan STEM, sains, teknologi, energi, dan matematik, menunjukkan bahwa masyarakat muslim sebagai menyadari relevansi sains dalam konteks banyak organisasi dan lembaga berusaha untuk menjadikan pendidikan STEM sebagai prioritas dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum nasional, menyiapkan generasi penerus yang siap bersaing di tingkat global. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan universitas dan lembaga-lembaga penelitian yang berorientasi ilmiah di dunia Islam menunjukkan harapan yang nyata untuk masa depan. Dengan menciptakan program-program penelitian yang relevan dan memasuki nilai-nilai Islam, lembaga-lembaga ini merupakan menciptakan inovasi baru yang tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Akhirnya, hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan dalam konteks modern menunjukkan potensi yang sangat positif. Dengan memupuk kolaborasi yang lebih erat di antara berbagai disiplin ilmu dan memperkuat dialog antara tradisi dan modernitas. Demikian analisis mengenai evaluasi pemikiran positif dalam hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan di era modern. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan, peluang, dan kontribusi signifikan yang dapat diberikan oleh umat muslim dalam mewujudkan harmoni antara iman dan ilmu pengetahuan. Yaitu yang presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Baiklah, yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa peran utama ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam? Oke, untuk jawabannya, ilmu pengetahuan dianggap sebagai pilar penting dalam tradisi Islam dengan penekanan pada pencarian ilmu sebagai bagian dari ibadah dan pengembangan diri. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya pembelajaran dan eksplorasi alam semesta. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, siapakah tokoh penting dalam sejarah ilmiah Islam dan kontribusinya?
terpenting adalah Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar dan memberikan kontribusi besar dalam matematika. Karya-karyanya mendasari banyak konsep dalam aljabar modern. Oke, untuk pertanyaan ketiga, saya ingin nanya ke Mbak Anida. Apa yang dimaksud dengan masa keemasan peradaban Islam? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Husna. Masa keemasan peradaban Islam merujuk pada periode antara abad ke-8 hingga sampai abad ke-14, di mana dunia Islam menjadi pusat pengetahuan, inovasi dan pendidikan di berbagai bidang, termasuk sains dan teknologi dan seni. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kolonialisme mempengaruhi tradisi ilmiah di dunia Islam? Baiklah, di sini saya akan menjawab. Kolonialisme mengakibatkan penurunan dalam produksi ilmu pengetahuan di negara-negara Muslim karena banyak institusi pendidikan ditutup atau disesuaikan dengan agenda kolonial. Pengetahuan lokal sering terpinggirkan dan digantikan dengan sistem pendidikan barat. Untuk soal yang kelima, pertanyaan yang kelima, siapa saja tokoh pemikir yang mendorong reformasi dalam pendidikan Islam? Baik, selanjutnya saya akan menjawab. Tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh berusaha mendorong reformasi pendidikan dengan mengajak umat muslim untuk menggabungkan filsafat rasional dengan ajaran Islam. Pertanyaan yang terakhir, apa dampak teknologi informasi terhadap pendidikan Islam di era modern? Dan jawabannya terakhir, teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap pengetahuan, mempercepat penyebaran informasi dan ide, serta meningkatkan kesempatan bagi umat muslim untuk terlibat dalam pendidikan ilmiah yang relevan. Baiklah, mungkin hanya di sini atau sampai di sini saja presentasi kami. Semoga presentasi ini tidak hanya memberikan wawasan tetapi juga membangkitkan semangat kita untuk terus mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kerangka ajaran Islam dengan cara yang harmonis. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.